yang Allah muliakan, alhamdulillah kita sore hari ini bisa kembali bersua dalam membahas kajian-kajian hadis yang dalam hal ini kita tengah membahas kitab Sahih Bukhari yang sore hari ini kita sampai kepada bab tentang man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan. Hadirin sekalian, bab ini adalah bagian daripada kitabul ilm. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwa kitab Sahih Bukhari ini termasuk kepada jenis kitab al-jami. Al-jami itu maksudnya adalah kitab-kitab yang menghimpun, atau dalam bahasa kita ini metodik tulisannya bersifat tematis. Nah, sudah kita bahas ada kitab Bada'il Wahyi, kitab permulaan wahyu, kemudian kita sudah melewati Kitabul Iman, kemudian kita sedang melanjutkan atau merampungkan bahasan tentang Kitabul Ilmi. Jadi ada tema tentang permulaan wahyu, tema tentang keimanan, nah sekarang tema tentang keilmuan. Nah, di bawah Kitabul Ilmi atau tema tentang ilmu itu ada beberapa bab. Nah, sekarang kita masuk kepada bab man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan. Itu bab tentang babuman, itu kita bab tentang orang yang sa'ala bertanya, wahwa sedangkan dia orang yang bertanya tadi qa'imun berdiri. Nah, aliman dia bertanya kepada seorang alim, jalisan yang duduk. Nah, begitu. Atau bahasa bebasnya, bab ini adalah bab tentang orang yang bertanya pada seorang guru yang duduk padahal dia tengah berdiri. Nah, begitu. Hadirin sekalian, atau dalam judul pada pamflet yang disebar itu makruhnya, gitu ya. Nah, kita bahas kemudian kenapa judulnya jadi makruh. Makruh seorang yang bertanya pada guru atau pada seorang mu'alim, dia sambil berdiri bertanya sementara mu'alim itu duduk. Itu makruh hukumnya. Nah, landasan-landasannya akan kita bahas kemudian. Hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan, adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai dan tentu Allah muliakan, kemudian para asatidz, para guru besar, Bapak Ibu dosen, karyawan, baik di UPI ataupun di kampus lain, yang juga Allah muliakan, kemudian sahabat, karib kerabat, dimanapun Anda berada, yang tentu Allah muliakan. Pada kesempatan ini kita masuk kepada hadis nomor 123. Jadi pada mereka yang sudah mendownload kitabnya di internet, itu boleh dibuka jilid pertama, Kitab Bukhari jilid pertama, Kitabul Ilmi, babnya babu man sa'ala wa huwa qa'imun aliman jalisan, yakni bab tentang orang yang bertanya sambil berdiri, dia bertanya kepada guru yang tengah duduk. Nah, hadisnya bisa dibuka hadis nomor 123. Nah, yang minggu kemarin 112, kita masuk sekarang 123. Hadirin sekalian, kita baca langsung. Hadatsana Utsman. Hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Utsman. Nah, di sini hadatsana menceritakan kepada kami di sini maksudnya Imam Bukhari.
Nah, jadi kepada mereka yang baru bergabung, saya akan menjelaskan berulang-ulang gitu. Mohon maaf kepada hadirin yang ini tidak apa namanya ya, artinya kita mengulang-ulang saja dulu ya, supaya mereka yang bergabung nyambung. Jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Imam Bukhari, siapa Utsman. Qala, lantas berkata itu Utsman, apa katanya? Akhbarona, telah mengabarkan kepada kami siapa? Jarir. Nah, kemudian Jarir ini an Mansurin, dia mendapatkannya dari Mansur an Abi Wa'il, dia mendapatkannya dari Abu Wa'il. Nah, Abu Wa'il an Abi Musa, dia mendapatkannya dari Abu Musa. Nah, hadirin sekalian, baik Utsman ini maupun Jarir maupun Mansur maupun Abu Wa'il maupun Abu Musa, ini namanya adalah sanad. Jadi sanad itu apa? Sanad itu adalah sandaran atau rujukan, begitu. Jadi Imam Bukhari menuliskan hadis ini dengan merujuk kepada sanad-sanad yang disebutkan tadi. Ada Utsman, ada Jarir, ada Mansur, ada Abu Wa'il, dan ada Abu Musa. Nah, itu adalah sanad-sanad beliau, rujukan beliau. Begitu. Nah, sementara Abu Musa inilah rawi. Abu Musa meriwayatkan kepada Abu Wa'il meriwayatkan kepada Mansur meriwayatkan kepada Jarir meriwayatkan kepada Utsman. Nah, jadi kalau kita melihatnya dari Bukhari kepada lurus ke atas kepada Rasulullah, maka itu namanya sanad. Tetapi kalau kita mengurutnya dari sahabat kepada gurunya Imam Bukhari, itu namanya rawi. Nah, begitu. Jadi dengan demikian Utsman ini adalah sanad pertama, rawi terakhir. Sementara Abu Musa adalah sanad terakhir, rawi pertama. Nah, begitu. Nah, tapi sekalian itu dia sanad dan rawinya. Nah, jadi kalau kita mengkaji hadis itu, kita dihadapkan dulu kepada rawi dan sanad. Kenapa? Sebab rawi dan sanad itu adalah ciri otentik tidaknya bahwa itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran tidak ada sanad dan rawinya? Begitu ya. Jadi kalau kita membuka Al-Quran, tidak ada kalimat hadatsana dan selanjutnya, tidak ada. Kenapa? Karena berbeda periwayatan. Kalau Al-Quran diriwayatkan langsung oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah kemudian dibantu oleh para sahabat menuliskannya pada media-media yang bisa ditulis. Nah, karena Al-Quran sudah dituliskan semenjak awal, maka bukti otentisitasnya ya ada pada media-media pertama. Sementara hadis itu dari awal itu tidak dituliskan. Dia diriwayatkan dari hafalan rawi pertama sampai rawi terakhir. Begitu. Oleh karena itu, rawi-rawi tadi itu melambangkan otentik atau tidaknya sebuah hadis. Kembali hadirin sekalian, kita langsung kepada Abu Musa tadi. Nah, an Abi Musa, dari Abi Musa, qala katanya, Ja'a rajulun, telah datang seseorang, Ja'a telah datang rajulun seseorang, ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata Abu Musa, telah datang seseorang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala,
lantas bersabda itu Nabi. Ya, maksudnya, maaf, lantas berkata itu Abu Musa. Nah, jadi ulangi, kata Abu Musa, Ja'a telah datang rojulun seseorang ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faqala dan berkata orang tadi, maksudnya ya. Jadi seseorang datang menemui Nabi dan berkata atau bertanya. Apa katanya? Nah, dia berkata begini, Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mal kitalu, perang yang bagaimana? Fisabilillah, yang termasuk perang di jalan Allah. Nah, itu pertanyaan orang tadi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, perang yang bagaimana yang termasuk perang di jalan Allah itu? Nah, dia melanjutkan ungkapannya, fa inna ahadana. Kenapa saya menanyakan hal itu? Fa inna ahadana, karena sesungguhnya salah seorang di antara kita, ini seseorang di antara kita, itu yuqatilu, dia berperang godoban dalam kondisi amarah, gitu, marah. Wa yuqatilu, dan ada juga yang berperang hamiyatan dalam kondisi fanatik golongan begitu. Jadi kata orang tadi, ya Rasulullah, perang bagaimana yang termasuk di jalan Allah? Karena di antara kita ini ada yang berperang karena marah, ada juga yang berperang karena fanatisme golongan. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, farofa'a, mendengar pertanyaan tadi, farofa'a, maka mengangkat ilaihi kepada orang tadi, roksahu, kepalanya. Maksudnya mendengar pertanyaan tadi, Rasulullah mengangkat kepalanya, tengadah kepada orang tadi. Ya. Nah, hadirin sekalian, dilanjutkan lagi, wa marofa'a, dan tidaklah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat ilaihi kepada orang tadi, roksahu, akan kepalanya, illa, kecuali ka'annahu, dia itu orang yang bertanya tadi, kana qa'iman, tengah berdiri, begitu. Nah, jadi penutur hadis ini mengatakan bahwa mendengar pertanyaan tadi, Rasulullah tengadah mengangkat kepalanya ke orang yang bertanya tadi. Nah, tentu saja, kenapa Rasul ikut tengadah? Ya karena orang tadi berdiri, itu maksudnya. Ya. Faqala, kemudian bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sabdanya, nah, man qatala, kata beliau, siapa yang berperang, litakuna, agar menjadi kalimatullah, kalimat Allah itu ya, kalimat Allah tadi al-ulya, menjadi tinggi. Bahwa maka dia fisabilillah, ada di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, gitu. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadirin sekalian. Jadi siapa orang yang berperang di jalan Allah, yaitu man qatala, yaitu orang yang berperang litakuna, agar menjadi kalimatullah, kalimat Allah fiyal ulwa, agar kalimat Allah itu menjadi tinggi. Fahuwa fisabilillah, maka yang demikian itulah yang disebut dengan di jalan Allah. Nah, ini bisa dipoto dulu hadirin sekalian hadisnya, atau nanti mungkin kalau ada yang membutuhkan soft file-nya, itu bisa menghubungi panitia. Bisa menghubungi panitia, yaitu di sini mungkin ada Silmi, kemudian ada juga Kang Geri, bisa menghubungi itu. Atau juga Bapak Ibu, sahabat karib kerabat kaum muslimin, muslimat dimanapun Anda berada,
Kalau membutuhkannya bisa SMS saja ke nomor saya ini. Hadirin sekalian, ini bisa dipoto dulu. Ini lupa nggak dibesarkan. Nah ini. Halo guys. Nah dibesarkan, ya. Nah ini terjemah bebasnya. Nah, bisa dipoto dulu. Nah ini kemudian ini teksnya. Silakan dipoto. Kemudian ini terjemahnya. Nah, begitu. Baik, kita masuk ke penjelasan hadis. Hadirin sekalian, hadis ini adalah mengandung dilalatul lazim. Dilalah itu artinya petunjukan atau dalil. Ya, dalil jamaknya dilalah. Ya, hadis ini mengandung dilalatul lazim, penunjukan lazim. Apa itu dilalatul lazim? Dilalatul lazim itu artinya bahwa secara lazim Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kondisi duduk, Kenapa? Nah, memang tidak disebutkan bahwa Rasulullah saat itu duduk, tidak disebutkan. Ya, tetapi ketika perawi itu mengatakan bahwa Rasulullah saat itu tengadah memandang kepadanya, nah itu menunjukkan bahwa tentu saja lazimnya Rasul tengah duduk, tidak mungkin sama-sama berdiri Rasul tengadah, begitu ya, tengadah melihat ke orang yang bertanya. Nah jadi hadirin sekalian, memang dalam teks hadis tadi tidak disebutkan Rasul itu duduk, tetapi yang disebutkan itu ka'annahu qa'iman. Nah, bahwa orang yang bertanya itu berdiri. Nah, bahwa Rasul itu duduk diketahui dari dilalatul lazim tadi. Dari kelazimannya, bahwa orang yang tengadah sudah pasti dia duduk. Nah, begitu. Nah, hal yang seperti ini namanya dilalatul lazim. Nah, begitu. Nah, hadirin sekalian, dilalah atau dalil itu ada 3 macam. Ada dilalatul lazim, ini ada dilalatul mutabiqah, dan ada dilalatul tadammun. Nah, jadi dilalah atau dalil itu dilihat dari petunjukannya, ya. Ada yang lazim, ada yang mutabiqah, dan ada yang tadammun. Nah, apa itu dilalatul lazim? Nah, kita lihat. Nah, yang dimaksud dilalatul lazim, petunjukan yang lazim, yang semestinya begitu, ya, adalah bahwa yang dimaksud dilalatul lazim adalah bahwa berdasarkan petunjuk yang ada. Nah, ini berdasarkan petunjuk yang ada, maka keadaan sesuatu itu pasti menyebabkan hal yang berkaitan dengan sesuatu tadi. Itu yang disebut dilalatul lazim. Jadi dilalatul lazim itu adalah dilalah atau berdasarkan petunjukan yang ada, maka keadaan sesuatu itu pasti lazimnya menyebabkan sesuatu yang berkaitan dengannya. Ya. Contoh dalam hal ini, misal ya, ini termasuk dilalatul lazim. Adanya makhluk secara lazim pasti adanya pencipta. Nah, begitu. Jadi kalau adanya makhluk pasti ada penciptanya. Nah, yang seperti itu namanya dilalatul lazim. Nah, walaupun penciptanya mungkin sudah tidak didapatkan. Jadi ada rumah, kita tahu di seberang sana itu ada rumah. Maka kita katakan rumah itu pasti ada yang mendirikannya. Walaupun kita tidak menyaksikan si pendiri itu membangun rumah. Begitu. Nah, demikian juga jejak kaki rusa yang ada di hutan, sekalipun rusanya tidak didapatkan, tetapi seorang pemburu rusa meyakini bahwa rusa itu ada. Nah, ini
biasanya ini alat apa namanya, logika-logika yang disampaikan kepada orang ateis seperti itu. Nah, jadi kalau seorang pemburu di hutan itu dia meyakini adanya rusa karena melihat ada tapak-tapak kaki rusa. Bahwa rusa itu tidak didapatkan karena rusa itu nyebrang sungai misal, itu tidak menyebabkan kesimpulannya berubah bahwa rusa itu tidak ada. Tetap bahwa rusa itu ada, yang ditemui adalah jejak-jejak kakinya. Nah, tidak mungkin rusa tidak ada, toh jejak-jejaknya ada. Nah, yang seperti itu namanya dilalatul lazim. Nah, begitu. Nah, hadis kalian ada dilalatul mutabiqah. Apa itu dilalatul mutabiqah? Dilalatul mutabiqah adalah kesesuaian makna berdasarkan petunjuk yang jelas. Di kesesuaian makna berdasarkan petunjuk yang jelas. Nah, artinya dalam dilalatul mutabiqah itu memang petunjuknya begitu jelas. Qat'i itu jelas itu, sehingga tidak ada multi interpretasi kepada yang lain. Karena menang petunjuknya begitu, maka maknanya pun begitu. Begitu. Dengan demikian, dilalah ini menunjukkan sesuatu berdasarkan apa yang diilustrasikan. Itu dilalatul mutabiqah. Sementara ada dilalatul tadomun. Apa itu dilalatul tadomun? Hadirin sekalian, dilalatul tadomun adalah bahwa kata atau kalimat itu mencakup apa yang ada di dalamnya. Jadi dilalatul tadomun itu adalah dalil yang bisa mencakup kepada apa yang mesti ada dalam cakupan itu. Gitu. Contohnya begini. Keharaman daging babi dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa lahmul khinjir, daging babi itu haram. Daging babi itu haram. Bagaimana dengan tulangnya? Bagaimana dengan minyaknya? Bagaimana dengan apa ususnya? Bagaimana dengan terus begitu? Banyak pertanyaan-pertanyaan begitu. Bukankah tulangnya tidak disebutkan? Bukankah tulangnya itu bukan daging? Bukankah dan lain sebagainya? Ini logika orang-orang nakal begitu ya. Kalau lemaknya kan tidak disebutkan haram. Nah, ini ketemunya dalam dilalatul tadommun. Artinya kalau dikatakan keharaman daging babi, ya, dia itu mencakup segalanya yang berkaitan dengannya, entah tulangnya, entah lemaknya, dan lain sebagainya. Begitu. Nah, kemudian apa namanya? Bagaimana? Apa bisa ada hukum, bukan bisa nih sebenarnya ya, bahwa memakan harta anak yatim itu haram. Kalau membakarnya bagaimana? Kan memakannya yang tidak boleh. Bagaimana membakarnya? Bagaimana melemparkannya dan sebagainya. Nah, ini pertanyaan orang nakal. Nah, dalam hal ini adalah dilalatul tadomun, bahwa memakan itu dia sudah mencakup segala perbuatan yang bisa menghilangkan daripada harta anak yatim itu maksudnya. Nah, jadi hadirin sekalian, kita intermezzo dulu ke masalah tadi supaya bisa paham. Nah, bahwa hadis ini memiliki petunjukan yang sifatnya lazim. Karena ada beberapa orang yang mengatakan itu tidak disebutkan dalam hadis itu Rasulullah itu duduk. Nah, gitu kan? Tidak ada kata-kata di sana itu Rasul itu duduk. Coba kita lihat hadisnya. Hadis sekalian. Nah, di sini kita lihat wa ma rafa'a, dan tidak mengangkat Rasul, tidak mengangkat Rasul, tidak mengangkat kepalanya kepada orang tadi. Nah, jadi Rasul tidak disebutkan duduk.
illa ka'annahu kana qa'iman, kecuali orang tadi seolah berdiri. Jadi kalimat tengadah atau mengangkat kepala itu menunjukkan dilalatul lazim. Nah, gitu. Baik, hadirin sekalian yang Allah muliakan. Nah, kita masuk ke poin 3. Nah, pertanyaannya begini. Ada orang yang bertanya, apakah hadis ini berkaitan dengan adab menuntut ilmu yang harus ditegakkan? Begitu. Pertanyaannya begitu kan? Jadi pertanyaannya, apakah hadis ini berkaitan dengan adab penuntut ilmu yang harus ditegakkan, di adab orang yang menuntut ilmu yang harus ditegakkan? Gitu. Jadi ini kan hadis ini seolah-olah membolehkan. Itu kalimatnya kan ya. Dengan hadis ini, hadis kalian, seolah Rasulullah mencontohkan bolehnya seorang penuntut ilmu bertanya kepada mu'alim dalam posisi orang tadi berdiri, yang bertanya berdiri, sementara si mu'alim itu duduk. Nah, apakah hadis ini berkaitan dengan adab? Bahwa boleh seorang bertanya sambil berdiri kepada seorang mu'alim? Itu pertanyaannya begitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, hadirin sekalian, kita harus melihat beberapa hal berikut. Yang pertama, ini hadirin sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang manusia yang memiliki kelembutan. Yang dengan kelembutannya itu, beliau mampu membaca kemaslahatan yang ada, sehingga maksud utama berupa sampainya risalah itu bisa tercapai dengan baik, sekalipun kondisi awalnya tidak menyenangkan. Ya, bagaimana bisa menyenangkan, hadirin sekalian? Orang tadi berdiri bertanya kepada Rasul tadi begitu. Nah, tetapi karena kelembutan Rasulullah SAW tadi, yang dengan kelembutannya tadi, hadirin sekalian, beliau mampu membaca kemaslahatan di awal, sehingga dengannya misi risalah itu bisa sampai kepadanya. Nah, kalau kita mencari contoh yang lain, misal dalam hadis yang lainnya, kita akan menemukan Rasul itu pernah melarang Rasul itu pernah melarang sahabat untuk menghardik seorang Arab yang kencing sembarangan di masjid, gitu ya. Jadi ya, kata Rasul, latak tahu baulahu, ya. Jangan engkau putuskan kencingnya, kepada sahabat-sahabat yang hendak melarang orang Arab Baduy kencing di masjid. Nah, jadi jangan dulu, latak tahu, jangan diputuskan baulahu, kencingnya, biarkan dia kencing dulu sampai selesai, baru kemudian diberikan penjelasan. Nah, jadi di sini ya tidak begini. Ketika ada orang yang kencing di masjid, tiba-tiba langsung dihardik. Tadinya sahabat mau menghardiknya langsung, tetapi Rasul kemudian berdasarkan kelembutannya tadi, jangan dulu. Nah, jangan dulu diputuskan kencingnya, biarkan aja dulu sampai tuntas. Baru setelah itu Rasul kemudian memintakan air, seember air dari kepada sahabat untuk disiramkan kepada bekas kencingnya orang Arab tadi. Baru setelah itu Rasul menjelaskan misi risalahnya. Ya, nah itu hadirin sekalian diantaranya. Nah, hal yang serupa juga terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang khutbah di masjid. Ini hadis-hadisnya ada, hanya karena keterbatasan waktu tidak saya sertakan, hadirin sekalian. Nah, jadi suatu ketika Rasulullah tengah khutbah di masjid. Tiba-tiba ada seorang pendeta yang kemudian tentu dengan pakaian, bukan dengan tidak memakai pakaian kependetaan, tetapi orang tahu bahwa dia itu seorang pendeta. Nah, dia masuk menyelinap
ke para sahabat dan langsung berjumpa dengan Nabi dan mencekik lehernya, begitu. Nah, serta merta sahabat akan membela Nabi, begitu. Tetapi dengan kelembutannya itu, beliau bisa membaca apa gerangan yang akan terjadi, begitu. Sehingga dengan demikian Rasulullah melarang para sahabat untuk tidak mengganggu orang yang seolah-olah akan mencekiknya tadi, ya. Nah, seperti itu. Pada akhirnya orang tadi kan dalam hadis tadi katakan orang tadi sengaja mencekik tadi adalah dalam rangka membuktikan bahwa beliau itu betul-betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena si pendeta tadi ingin tahu tanda-tanda kenabian secara kepribadiannya. Ternyata betul pribadi Rasul itu seperti itu. Nah, itu jadi untuk menjawab pertanyaan tadi ya, hadirin sekalian. Jadi apakah orang yang bertanya sambil berdiri itu merupakan adab penuntut ilmu yang dibolehkan oleh Nabi? Berhubung Nabi membiarkan begitu. Berhubung Nabi membiarkannya dalam hadis tadi. Apakah itu memang dibolehkan atau bagian daripada adab menuntut ilmu? Nah, untuk menjawab itu kita lihat poin A tadi. Nah, coba kemudian kita lihat poin yang B ini, hadirin sekalian, bahwa hadis Jibril yang mengisahkan bagaimana Jibril alaihissalam duduk mendekat kepada Nabi, ya, sambil duduk, ya, Jibril duduk mendekat dengan Nabi, sejajar dengan Rasulullah Jibril dan bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Nah, di sini Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, itu sambil duduk. Nah, itu poin C, hadirin sekalian. Adapun kalau kita lihat adab-adab taklim yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi yang lainnya, itu semuanya menekankan wajibnya penghormatan kepada guru dan menghormati ilmu itu sendiri. Nah, berdasarkan pertimbangan tiga hal di muka tadi hadis sekalian, nampak jelas bahwasanya hadis tadi tidak lebih dan tidak bukan adalah sebuah informasi saja. Informasi tentang apa yang terjadi pada zaman pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan memedahkan satu hukum tentang bolehnya sesuatu itu terjadi. Nah, jadi hadis tadi kalau begitu hanya sebuah informasi awal bahwa telah terjadi hal seperti itu di zaman Nabi Sallallahu tadi. Nah, oleh karena itu, kalau kita tarik hukumnya, kita melakukan al-jam'u itu konfirmasi dari beberapa hadis, dikumpulkan, kemudian dikumpulkan, kemudian ditandai irisan himpunannya, begitu kalau kata orang matematik, ya, itu dikumpulkan, kemudian ditandai irisan himpunannya, maka bahwa perbuatan orang tadi itu hukumnya makruh. Artinya kalau makruh itu artinya sesuatu itu tidak diinginkan, sesuatu itu dibenci, begitu. Nah, kenapa begitu? Karena bertentangan dengan beberapa ayat baik Al-Quran maupun hadis. Nah, yang kelima hadirin sekalian, isi dari hadis itu kan mengatakan begini. Orang tadi bertanya kepada Rasulullah tentang definisi perang di jalan Allah. Maka perang di jalan Allah itu, kata Rasul, seseorang yang berperang di jalan Allah apabila tujuannya hendak meninggikan kalimat Allah. Nah, meninggikan kalimat Allah itu maksudnya meninggikan kalimat tauhid. Meninggikan kalimat tauhid dan dakwah Islam. Jadi kalau perang itu dalam rangka meninggikan kalimat tauhid,
dan dalam rangka dakwah menegakkan Islam, maka itu artinya kalimat Allah. Sementara yang dimaksud harus ditinggikan, hadirin sekalian, adalah berjuang demi Islam, mengalahkan kepentingan mazhab dan milahnya. Nah, gitu. Jadi dengan demikian ini hadirin sekalian, yang disebut dengan berperang di jalan Allah itu adalah meninggikan kalimat tauhid, meninggikan dakwah Islam, ya, dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan madhab dan milahnya. Madhab itu ya tentu saja di kalangan kaum muslimin kan beragam madhabnya, itu dikesampingkan. Berbeda juga di kalangan kaum muslim milahnya, milah itu ajarannya, gitu ya. Maksudnya kecondongan istidlal dan istinbatnya, gitu. Itu dikesampingkan. Maka seorang yang berjuang di jalan Allah itu dia mengesampingkan pemahaman madhabnya, dia mengesampingkan pemahaman hasil istinbat dan istidlalnya, sama-sama bersama-sama meninggikan kalimat tauhid dan meninggikan dakwah Islam. Itulah yang disebut dengan al-qital fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin sekalian, ini sengaja dipercepat bahasannya. Saya kira ada beberapa waktu yang bisa kita alokasikan untuk untuk berdiskusi dan bersilaturahmi itu di antara kita. Nah, oleh karena itu, mangga kepada para hadirin, kepada adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai, baik di kampus UPI maupun di tempat lain, yang Allah muliakan juga, Bapak Ibu dosen, karyawan baik di UPI maupun di tempat lain, demikian juga sahabat, karib, kerabat, kaum muslimin, muslimah yang menyaksikan acara ini, yang tentu Allah muliakan. Silakan untuk bersilaturahmi dengan memberikan pertanyaan, dengan memberikan tambahan-tambahan. Silakan bisa melalui aplikasi Google Meet bagi mereka yang bergabung, atau bagi mereka yang ada di TV UPI, silakan untuk menuliskan pertanyaannya dan nanti dibacakan oleh moderator. Nah, hanya kemarin itu ada PR, ada pertanyaan yang tidak terbacakan tentang Nabi Khidir. Apakah Nabi Khidir itu masih hidup? Ada pertanyaan. Nah, sekarang kita jawab. Ada dua versi, memang ada dua pendapat. Nabi Khidir itu ada yang mengatakan masih hidup, ada beberapa dalil-dalilnya memang dari hadis, tetapi kalau merujuk kepada Al-Quran sendiri, mereka yang berpendapat bahwa Nabi Khidir itu telah meninggal, itu merujuk kepada ayat-ayat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap diri itu pasti mati, begitu. Nah, gitu kan. Nah, jadi itu ada dua pendapat seperti itu. Hanya nanti kita akan membahasnya tentang ada kaidah umum, ada kaidah khusus. Nah, itu nanti jadi, tetapi yang jelas bahwa ada dua pendapat seperti itu. Silakan tinggal mengambil pendapat mana yang sesuai dengan selera. Itu silakan kepada moderator. Ya, terima kasih Bapak. Materian yang sangat luar biasa, Masya Allah. Dan kali ini kepada hadirin sekalian, baik yang ada di Google Meet maupun yang hadir di streaming YouTube TV UPI, silakan bagi yang ingin bertanya untuk chat saja di kolom chat bagi yang di Google Meet, atau chat di kolom komentar bagi yang live streaming di YouTube, pun boleh bagi yang ingin langsung
berbicara untuk mengaktifkan mic-nya, dipersilakan. Kang Rambe itu sudah mengangkat tangan, Zidan. Oh ya, Pak, terima kasih. Silahkan kepada Kang Rambe, dipersilakan untuk bertanya. Belum bertanya Pak, masih menyimak. Saya Assalamualaikum Pak Elan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama tidak jumpa ini, kemana saja. Semoga tesisnya selesai segera. Amin. Belum bertanya Pak, masih menyimak. Ya, silakan. Riz, pada ngabalakan mangga. Ya, dipersilahkan kepada jamaah lain, barangkali ada yang ingin bertanya. Baik, kalau belum, boleh Pak, saya mohon izin Pak. Silakan Pak Riz. Biasanya kena dibalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita ya, kepada guru kita Bapak Dr. Elan Sumarna MAG. Terima kasih pada Mama Zidan sebagai dokter juga. Alhamdulillah kita pada hari ini mendapatkan ilmu lagi terkait hadis yang Ibu Sari. Ya, sedikit konfirmasi aja Pak Dokter. Kalau melihat tadi beberapa hadis yang sudah disampaikan tadi, kalau kaitannya dengan budaya atau etika di Indonesia khususnya, itu bagaimana? Mungkin kalau saya melihat hadis yang tadi, esensinya adalah tentang pertanyaan ya dari sahabat kepada Rasulullah. Kemudian di sisi lain juga memang kita akui bersama bahwasanya Rasulullah itu orang yang sangat bijak, yang paham terhadap kondisi siapa yang bertanya. Pertanyaan yang sama bisa bisa dijawab dengan beberapa jawaban yang berbeda ya Pak. Contohnya amalan apa yang utama bagi kaum muslim? Rasul pernah menjawab sholat 5 waktu pada waktunya, tepat pada waktunya. Di sisi lain menyampaikan justru memberikan makan kepada orang lain. Banyak beberapa hadis pertanyaan yang sama, jawaban yang berbeda. Itu membuktikan bahwasanya Rasulullah itu orang yang sangat tentang kondisi siapa yang bertanya. Nah, terkait hadis yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dokter, bahwasanya kalau saya menangkapnya esensi hadis tersebut pada pertanyaan dari sahabat itu. Nah, ada ilmu yang baru bagi saya pun tadi ternyata di dalamnya juga ada terkait seseorang bertanya ya, entah itu dari murid kepada guru, misalkan kalau dari sekarang itu kan, atau seseorang yang muda dengan yang tua dan lain halnya. Namun yang saya ingin konfirmasi, pertanyakan ke Pak Dokter, apakah ada hubungannya dengan budaya ya setempat? Mungkin di sini di Sunda terkadang malu-malu atau gimana isin ya Pak ya. Kadang ada guru lagi duduk, kita ikut-ikutan duduk, kayak lebih baik berdiri gitu kan, seperti itu. Atau bagaimana? Memang di Arab itu demikian budayanya, sehingga kalau kita aplikasikan di lingkungan kita, tidak mesti juga mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Itu hanya sekedar pemantik aja Pak Dokter. Lainnya pada diam ini masih. Hatur nuhun Pak Dokter. Alhamdulillah kali bisa menyaksikan dan bisa menyimak. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Pak Riz atas penjelasannya. Tadi sekalian seperti yang disampaikan Pak Ustadz Riz, betul seperti itu. Memang Rasul itu seorang yang amat bijak. Jadi dia pandai menangkap situasi dan kondisi yang dengannya melalui itu kemudian risalah itu bisa
masuk. Jadi tidak menghukumi duluan. Jadi tidak jangan begitu. Tapi kemudian memaafkan dulu. Setelah memaafkan baru Rasul memberikan pengajarannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz Bisris, seperti itu. Nah, kaitannya dengan budaya, memang budaya itu sebagian bersifat universal, sebagian bersifat lokal. Nah, bersifat universal ya yang diakui bersama. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai moral. Jadi budaya universal itu budaya yang diakui bersama, seperti misal berjabat tangan, di mana-mana berjabat tangan lah sesuatu yang ma'ruf, yang diakui sebagai sesuatu yang baik. Begitu, itu kan universal. Tetapi ada hal-hal yang sifatnya lokal, yang memang baik buruknya itu lokal juga, begitu lokal juga, misal seperti dan tidak bisa dipakai di tempat lain. Misalnya seperti kalau di kita itu mengelus mengelus janggot itu ya, mengelus janggot itu mengelus janggot itu kalau di kita dianggap kurang ajar kan begitu. Tetapi di Arab wah itu sesuatu memuji kan begitu ya, itu masalahnya ya. Jadi nah misal juga suntangan kepada guru, suntangan bungkuk, suntangan kepada guru, ini kelihatannya lokal di kita, di budaya Nusantara begitu ya, ada kepada guru, kepada orang tua begitu. Nah, ada kasus ketika seorang mahasiswa Indonesia itu melanjutkan studinya ke Saudi dengan menggunakan budaya itu kepada syekh ya, suntangan, kemudian bungkuk, malah diinterpretasikannya lain. Kata syekh itu, wah ini dia tidak percaya diri. Nah begitu kan? Nah, jadi dalam hal ini memang kalau persoalan budaya ada yang universal, ada yang lokal. Namun baik yang lokal terlebih yang universal, semuanya sepanjang itu ma'ruf tentu dinaungi oleh syara, dinaungi oleh syariat itu sendiri, begitu. Hanya penggunaannya itu kita harus tahu begitu ya, penggunaannya itu harus tahu kita. Ini budaya lokal tidak boleh digunakan di tempat yang universal. Itu yang masalahnya, begitu. Nah, jadi hanya kaitan dengan hadis tadi seperti yang disampaikan Pak Ustadz Bisris tadi, hadirin sekalian, bahwa betul esensi persoalannya adalah pertanyaan tadi, pertanyaan orang tadi tentang apa yang dimaksud dengan berperang di jalan Allah. Namun ada beberapa orang yang melihat kebolehan berdiri, kebolehan seorang murid bertanya kepada guru sambil berdiri. Nah, berhubung dalam hadis itu ada contoh seperti itu dan itu dibiarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada pembiaran maksudnya, gitu ya. Nah, setelah dipertimbangkan dengan beberapa pertimbangan lain, diantaranya yang 3 faktor tadi, nah, hadirin sekalian, maka ternyata jatuhnya pembiaran itu adalah kepada makruh. Jatuhnya kepada makruh. Artinya Rasul sendiri sebenarnya tidak senang dengan cara bertanya seperti itu, begitu, tidak senang, hanya karena melihat situasi dan kondisi seperti tadi, maka sementara waktu Rasul membiarkannya. Tetapi pembiaran itu tidak lantas menjadi hukum bahwa itu boleh, gitu. Bahwa itu boleh. Nah, kalau di kita, hadirin sekalian, kita ada guru, kemudian kita berdiri di depan guru. Nah, tentu seyogianya tidak patut begitu ya, tidak patut, mestinya duduk setelah dipersilahkan, dipersilahkan. Dan kita sebagai gurunya tentunya sebaiknya persilahkan, jangan dibiarkan dia berdiri dan dia dalam status quo, maksudnya gitu. Jadi kalau membiarkan murid kita berdiri itu hanya dolim, sebab dia masuk dalam status quo, mestinya segera dipersilahkan duduk.
segera dipersilakan duduk untuk kemudian bersama kita berbincang-bincang menunaikan kewajibannya. Begitu, hadirin sekalian. Terima kasih Pak Risris atas pemantiknya. Ya, silakan, ada yang lain, Jidan? Ya, terima kasih Pak Risris atas pertanyaannya. Dipersilahkan lagi kepada hadirin yang lain, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan, baik itu yang ada di Google Meet maupun yang hadir di streaming YouTube TV UPI, dipersilahkan. Ya, kalau tidak ada, sambil nunggu Muhammad Jidan, sambil nunggu kita ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada TV Edu, maksudnya TV UPI yang sudah menyiarkan pengajian kita sehingga bisa disebarkan ke seluruh Nusantara bahkan dunia. Gitu. Nah, kita yang ada di pelosok Nusantara, alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan berdasarkan dua media tadi, media TV UPI, alhamdulillah dengan motonya menciptakan generasi unggul. Kemudian tentunya media Google Meet ini juga alhamdulillah bisa kita manfaatkan, ada manfaatnya untuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Silakan, ada Jidan? Masih belum Pak, kalau misalkan tidak ada, kita lanjutkan lagi sedikit sambil menunggu kepada hadirin sekalian. Jadi hadis ini adalah menekankan dua hal. Sesungguhnya esensinya tadi adalah tentang definisi perang di jalan Allah. Nah, perang tentunya ada dua makna. Ada perang memanggul senjata dan ada perang ghazwatul fikr. Nah, perang memanggul senjata itu hak mutlak dilakukan oleh militer. Hak mutlak dilakukan oleh militer. Sementara perang yang bersifat ghazwatul fikr, perang pemikiran, itulah yang dilakukan oleh non-militer. Nah, oleh karena itu kita tidak ada hak untuk berperang baik ke Palestina, kemanapun dan sebagainya, itu dilakukan oleh militer. Nah, dilakukan oleh militer dan atas perintah daripada amirnya, begitu. Nah, sementara hak kita adalah berperang dalam bentuk ghazwatul fikri, itu perang pemikiran, yang sesungguhnya lebih berbahaya kalau kita kalah di bidang itu. Gitu. Kalau kita kalah di bidang pemikiran, maka efeknya akan lebih parah. Itu akan lebih parah. Karena ini menyangkut budaya daripada kaum muslimin itu sendiri. Jadi kalau budaya kaum muslimin itu sudah dikendalikan karena kita kalah dalam perang pemikiran ini, maka otomatis kita akan terjajah, begitu. Nah, hadirin sekalian, karena ini sudah jam 5, sudah jam 5 ya, Muhammad Jidan, ya, silakan untuk ditutup saja. Terima kasih kepada berbagai pihak, pada adik-adik mahasiswa baik di UPI maupun di tempat lain. Selamat memulai lagi untuk kita belajar semester genap ini. Semoga belajar di semester genap menjadi lebih baik. Baik yang di S3, S2, nah ini ada Muhammad Jamin, segera selesaikan tesisnya.
Kemudian juga adik-adik di S1 juga silakan berevaluasi atas kekurangan kita di semester yang lalu untuk menjadi lebih baik pada semester yang akan kita yang kemarin kita injak lagi ya, insya Allah satu semester ke depan menjadi lebih baik. Kepada ibu bapak dosen, para guru besar ada juga terima kasih saya sampaikan telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kemudian kepada sahabat-sahabat, karib kerabat dimanapun Anda berada di Nusantara ini, bahkan di dunia. Nah, ini disaksikan juga oleh beberapa teman kita yang ada di Jepang, kemudian ada di Qatar, dan ada di Saudi. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ya, terima kasih. Tak lupa TV Edu yang sudah menyiarkan, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wasyaddi anna muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Elan Sumarna, MAG, yang telah menyampaikan kajian hadis Bukhari pada sore kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi bisa bermanfaat bagi diri Bapak Dr. Elan Sumarna, MAG pribadi, maupun kepada kita umumnya selaku jamaah yang mendengar kajian tersebut. Dan meningkat kepada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup saja kajian pada sore kali ini dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis bersama. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah, dari saya sekian. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada seluruh hadirin dan jamaah yang telah hadir pada kajian Sahih Bukhari pada sore kali ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Selamat turun Bapak. Sami-sami. Ya, ya.